Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif merupakan bagian atau lanjutan materi yang kita sudah pelajari pada hari-hari sebelumnya. Nah, adik-adik semuanya, perkembangbiakan vegetatif hari ini kita akan bahas secara rinci, yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, anak-adik semuanya, ini kita kemarin sudah belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya agar terhindar dari kepunahan. Kemampuan tumbuhan ataupun hewan dalam melestarikan jenisnya. Bagaimana supaya tumbuhan atau hewan tersebut tidak punah. Itu namanya perkembangbiakan. Nah, anak-adik semuanya, perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan. Yang kemarin kita sudah belajar tentang penyerbukan. Yang kedua adalah yaitu perkembangbiakan vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, seperti yang pertama sekali tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif saja. Ya, materi-materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa perkawinan terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Artinya, tanpa bantuan manusia, tumbuhan itu bisa berkembang biak. Bisa jumlahnya, jenisnya semakin bertambah. Nah, itu maksudnya. Yang kedua adalah, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan melalui campur tangan manusia. Artinya anak-adik semuanya, di mana dari tumbuhan generatif, itu bisa diolah atau bisa diproses menjadi tumbuhan vegetatif buatan. Ada yang melalui cangkok, melalui stek, melalui okulasi, menempel, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi adik-adik semuanya saya jelaskan hari ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif alami saja. Nah, contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami ada berbagai macam. Nah, hari ini kita fokus kepada vegetatif alami ya, anak didik semuanya. Yang pertama yaitu adalah tunas. Apa sih contoh tumbuhan tunas? Nah, kita bisa lihat di sini contoh tumbuhan bertunas itu seperti pohon pisang, tebu, dan bambu. Di mana tunasnya itu berasal dari tanah, yaitu muncul atau tumbuh tunas yang baru, tumbuhan yang baru di sekitar akar. Dari akar itu berada di dekat batangnya, berada di dekat akar dan batang. Jadi muncul kecil di situ ya. Itu dia bertunas. Yang berikutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma akar tinggal ini apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah temulawak, kunyit. Yang ketiga ada jahe. Yang keempat ada lengkuas. Ada lagi nggak tumbuhan yang lain? Ada, yaitu contohnya seperti kencur dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak didik semuanya adalah spora. Nah, spora itu contohnya apa?
Nah, tumbuhan spora itu seperti jamur, dan yang kedua paku-pakuan, misalnya pakis. Yang berikutnya adalah lumut. Nah, ini dia contoh tumbuhan vegetatif alami spora, ya. Yang keempat, umbi. Nah, adik-adik semuanya umbi itu terdiri atas 3. Yang pertama umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya kira-kira apa? Nah, ini dia contoh umbi lapis: bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Nah, terus berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar itu contoh tumbuhannya seperti wortel, terus lobak, ubi singkong atau ubi kayu. Yang berikutnya adalah bengkoang. Nah, ini dia contoh umbi akar. Umbi yang terakhir adalah umbi batang. Contohnya seperti kentang, ubi jalar, dan ubi talas. Nah, itu dia contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi-umbian. Anak didik semuanya adalah yaitu dengan cara geragi atau stolon. Nah, geragi stolon itu artinya yaitu contohnya seperti stroberi, RBI, dan tumbuhan berikutnya ada rumput teki dan pegagan. Nah, ini ada 4 contoh daripada tumbuhan geragi atau stolon. Yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, adik-adik semuanya, apa itu tunas adventif? Apa bedanya dengan tunas biasa? Nah, tunas adventif itu biasanya kalau dia tunas biasa, tunasnya itu muncul dari dalam tanah dan itu berada di sekitar akar atau batangnya. Berada di sekitar batangnya. Nah, kalau tunas adventif itu ada di semuanya, di mana tunasnya itu muncul dari daunnya. Lihat pada gambar ini. Nah, tunas-tunasnya itu muncul pada daunnya. Nanti kalau tunas ini sudah semakin tua, dia akan jatuh sendiri ke tanah. Nah, begitu dia jatuh ke tanah, dia akan merakar, kemudian akan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita belajar secara khusus tentang contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami, yang mana tadi kita sudah belajar ada 6, dan mudah-mudahan penjelasan Bapak kali ini boleh menambah pengetahuan wawasan anak didik semuanya mengenai contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Terima kasih. Selamat belajar. Jaga kesehatan, sebab kamu adalah generasi kami di hari yang akan datang. Terima kasih dan selamat belajar.